Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2 ST4 Politeknik Statistika STIS. Baik, di sini kami akan berbagi tutorial mengenai uji 2 sampel tidak berhubungan, yaitu uji chi-square dan uji median serta prakteknya menggunakan SPSS dan RStudio. Oke, apa sih uji 2 sampel tidak berhubungan itu? Dalam desain ini, 2 sampel dapat diperoleh dengan salah satu dari 2 metode. Yang pertama, masing-masing sampel akan diambil secara acak dari 2 populasi. Yang kedua, mereka mungkin timbul dari 2 perlakuan yang diberikan secara acak kepada sampel. Dalam masalah 2 sampel tidak berhubungan, apabila diukur dengan skala nominal, maka ada 2 jenis uji yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu uji Exact-Fisher dan uji chi-square. Kemudian, apabila skala yang digunakan adalah ordinal, maka uji yang bisa digunakan adalah yang pertama, uji median, kemudian uji Mann-Whitney-U, uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, sekarang kita bahas uji chi-square atau biasa kita dengar juga uji goodness of fit. Tujuannya yaitu untuk membandingkan antara distribusi hasil observasi dengan distribusi yang diharapkan atau chi-square. Berikut penjelasannya. Syarat-syarat menggunakan uji chi-square. Yang pertama, jika DF-nya sama dengan 1. Untuk N lebih besar dari 40 statistik uji chi-square. Kemudian, jika N di antara 20 sampai 40 dan EIJ lebih besar dari 5, kita tetap menggunakan formula uji chi-square. Tapi kalau EIJ kurang dari 5, maka kita menggunakan uji Exact-Fisher. Selanjutnya yang ketiga, jika N kurang dari 20, maka kita tetap menggunakan uji Exact-Fisher. Jika DF-nya lebih besar dari 1 dan EIJ kurang dari 5 sebanyak kurang dari 20% dan tidak ada nilai EIJ kurang dari 1, kita menggunakan uji chi-square. Selanjutnya, jika nilai EIJ lebih dari 5 sebanyak 20% atau lebih, kita lakukan penggabungan kategori supaya persyaratannya terpenuhi. Metodologinya, kelas kategori untuk uji chi-square ini bisa 2 atau lebih kategori. Dari masing-masing subjek untuk masing-masing kategori akan terbentuk tabel seperti berikut ini. Nah, teman-teman, ini adalah tabel OIJ. Kemudian, formula yang dipakai untuk uji chi-square adalah chi-square hitung sama dengan sigma 1 sampai R, sigma 1 sampai K, OIJ kurang EIJ dikuadratkan, kemudian dibagi dengan EIJ. Di mana penjelasannya seperti berikut ini. Oke teman-teman, kita akan masuk pada prosedur melakukan uji chi-square. Yang pertama, terlebih dahulu kita hitung H0, H1, dan alfa. Kemudian yang kedua, kita masukkan frekuensi hasil observasi ke dalam tabel. Yang ketiga, kita hitung chi-square hitung menggunakan formula yang pertama. Kemudian dilihat dari chi-square hitung itu kepada chi-square tabel. Yang kelima, dari tabel C diperoleh besarnya p-value. Jika p-value kurang dari alfa, maka diputuskan untuk menolak H0. Bisa juga dilihat dari chi-square hitung, kalau lebih besar dari chi-square tabel, maka kita tolak H0. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jika banyaknya kategori atau klasifikasi ada 2, maka kita menggunakan tabel kontingensi 2x2 seperti berikut ini. Dengan formula, yaitu uji chi-square seperti formula berikut ini. Mari kita mencoba contoh soal uji chi-square 2 sampel independen. Berdasarkan hasil SNMPTN 2021 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Jaya, bahwa terdapat 2 sekolah dengan tingkat kelulusan SNMPTN tertinggi dengan data sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu dan sekolah abadi sama? Pertama, mari kita tentukan hipotesisnya. Dengan H0, tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu sama dengan di sekolah abadi. H1, tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu berbeda dengan sekolah abadi dengan tingkat signifikansi 0,05. Kemudian, kita menentukan wilayah kritisnya. Dengan melihat tabel chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 1, kita memperoleh sebesar 3,841.
Kemudian kita masuk pada statistik uji. Pada tabel berikut, kita menemukan bahwa jumlah N-nya adalah 100, di mana lebih dari 40. Sehingga kita menggunakan chi-square hitung dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, kita memperoleh nilai chi-square hitung sebesar 0,342. Berdasarkan perhitungan tadi, kita memperoleh bahwa chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square tabel, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Kemudian, pada kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu berbeda dengan di sekolah abadi. Baik, jadi kita akan menggunakan SPSS untuk melakukan uji chi-square dengan contoh soal sebelumnya. Yang kita lakukan adalah mendefinisikan variabel terlebih dahulu di variabel view. Ada variabel hasil SNMPTN, sekolah, dan frekuensi. Nah, di sini variabel hasil SNMPTN berskala data nominal, sehingga kita harus mendefinisikan value-nya. Untuk variabel hasil SNMPTN, kita beri kode 1 untuk yang lolos dan kode 2 untuk yang tidak lolos. Kemudian untuk variabel sekolah, kita beri kode 1 untuk sekolah terpadu dan kode 2 untuk sekolah abadi. Kemudian karena variabel frekuensi adalah data numerik, maka kita pilih scale. Nah, setelah kita mendefinisikan variabelnya, kita dapat langsung menginput datanya di data view. Yang hasil SNMPTN-nya lolos di sekolah terpadu ada sebanyak 41, yang lolos di sekolah abadi ada sebanyak 36, dan seterusnya. Nah, karena datanya sudah berbentuk tabulasi, bukan merupakan data mentah, maka kita harus membuat penimbangnya terlebih dahulu agar dapat dilakukan analisis. Yang pertama kita klik data, kita pilih weight cases, kemudian kita jadikan frekuensi sebagai penimbang untuk variabel hasil SNMPTN dan variabel sekolah, kemudian klik OK. Kemudian kita dapat langsung melakukan analisis dengan klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Cross Tabs, dan kita jadikan variabel hasil SNMPTN di barisnya, variabel sekolah di kolomnya, kemudian pilih Statistik, pilih chi-square, klik Continue dan OK. Kemudian di sini ada 3 output. Yang pertama ini kita bisa melihat jumlah sampel yang kita uji ada sebanyak 100 dan tidak ada yang missing. Kemudian ada cross tab-nya, yang lolos di sekolah terpadu ada 41, yang lolos di sekolah abadi ada 36, dan seterusnya. Kemudian ada statistik ujinya yaitu chi-square test. Karena sampel kita lebih dari 40 dan tidak ada sel yang nilai harapannya kurang dari 5, maka kita gunakan koreksi kontinuitas. Dan kita dapatkan chi-square hitungnya 0,342 dengan derajat bebas 1 karena cross tab kita ukurannya 2x2 dan kita dapatkan p-value untuk dua arahnya 0,559 sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka kesimpulannya tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu dan sekolah abadi adalah sama. Kita masuk ke uji chi-square untuk dua sampel dependen menggunakan RStudio. Katanya seperti ini. Bagaimana untuk menjalankan chi-square di RStudio? Caranya kita tulis perintahnya, misalkan kita bikin objek SNMPTN. Kita bikin dulu matriks, hitung buka, C, kita isi elemen-elemennya. Urutannya itu untuk seperti ini matriksnya. Urutannya adalah A, C, B, lalu D. Jadi kita ganti nilai A dengan 41, C 36, B 10, dan D 13. Ke koma, ke baris kedua kita tulis N row sama dengan 2 untuk matriks 2x2, koma, enter. Untuk baris ketiga kita tulis names sama dengan list kurung buka titik 2 untuk yang sebelah kiri yaitu sekolah.
sama dengan C titik 2 terpadu, koma abadi, koma untuk baris keempat untuk yang di atas yaitu status dengan C kurung buka titik 2 lolos dan tidak lolos. Tempat tutup, lalu kita enter SNMPTN, tekankan komandonya. Nah, kita dapat fixnya seperti ini sama ya. Lalu untuk uji G-square kita ketik GSTest yang untuk tekankan G-square SNMPTN. Di sini kita dapatkan nilai G-square-nya 0,34184 dengan titelnya sebesar 0,5588. Nah, kita tulis di sini X quarter sama dengan 0,3418. Lalu untuk X quarter hitungnya kita gunakan tabel G-square dengan alpha 0,05 dan DF yang 1 besar 3,18. Karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah gagal tolak 0. Maka dengan tingkat signifikan 5% belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tingkat kelulusan SNMPTN di sekolah terpadu berbeda dengan sekolah abadi. Kita akan menggunakan uji median yang bertujuan untuk menguji apakah sampel dari dua populasi ini memiliki nilai median yang sama atau tidak. Metodologi yang kita gunakan yaitu pertama, kita tentukan besarnya median dari skor yang diperoleh dari sampel 1 dan sampel 2. Selanjutnya, kita tentukan nilai atau skor masing-masing dari sampel 1 dan sampel 2 kita masukkan ke dalam tabel. Kita tentukan mana yang di atas MG dan mana yang di bawah nilai MG. Seperti tabel berikut ini. Kemudian, jika N1 tambah N2 lebih besar dari 40, kita menggunakan uji chi-square. Kalau misalnya N1 tambah N2 nilainya berkisar antara 20 sampai 40 dan EIJ lebih besar dari 5, kita menggunakan uji chi-square. Dan jika N1 tambah N2 itu kecil, kurang dari 20, kita menggunakan uji exact Fisher. Nah, kalau misalnya nilainya itu sama dengan MG, bisa dimasukkan ke dalam kategori, bisa di atas atau di bawah MG. Kemudian, mari kita mencoba contoh soal uji median 2 sampel independen. Untuk melihat kualitas siswa antara sekolah terpadu dan sekolah abadi, Dinas Pendidikan Kota Jaya mengadakan lomba matematika untuk 10 siswa di setiap sekolah tersebut. Berikut ini hasil nilai matematika yang diperoleh. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah nilai matematika siswa di antara sekolah tersebut memiliki median yang sama? Pertama, kita menentukan hipotesisnya, di mana H0, nilai matematika siswa di antara sekolah terpadu dan sekolah abadi memiliki median yang sama. H1, nilai matematika siswa di antara sekolah terpadu dan sekolah abadi memiliki median yang berbeda, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kemudian kita menentukan wilayah kritisnya. Kita dapat melihat pada tabel chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 1, kita memperoleh sebesar 3,841. Kemudian kita masuk ke statistik uji. Berdasarkan pada tabel soal tadi, kita memperoleh median gabungan dari seluruh nilai matematika siswa tadi sebesar 89,5. Kemudian, kita kategorikan nilai matematika siswa di antara 2 sekolah tadi berdasarkan median gabungannya. Kita peroleh sebagai berikut,
dengan nilai ekspektasi masing-masing adalah 5. Selanjutnya kita masuk pada statistik uji. Berdasarkan tabel di samping, kita memperoleh bahwa nilai N-nya adalah 20 dan nilai ekspektasinya adalah 5. Sehingga kita menggunakan suatu chi-square untuk statistik ujinya dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari tabel di samping, kita memperoleh nilai chi-square hitung sebesar 1,8. Kemudian pada keputusannya bahwa chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square tabel sehingga gagal tolak H0. Kemudian kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa nilai matematika siswa di antara sekolah terpadu dan sekolah abadi memiliki median yang berbeda. Baik, jadi kita akan menggunakan SPSS untuk melakukan uji median 2 sampel independen dengan contoh soal sebelumnya. Yang kita lakukan adalah mendefinisikan variabel terlebih dahulu di variabel view. Ada variabel nilai matematika dan sekolah. Di sini variabel nilai matematika adalah data numerik sehingga kita pilih scale. Kemudian variabel sekolah berskala data nominal sehingga kita harus mendefinisikan value-nya. Kita beri kode 1 untuk sekolah terpadu dan kode 2 untuk sekolah abadi. Kemudian setelah kita mendefinisikan variabelnya, kita dapat langsung menginput datanya di data view. Nah, variabel sekolah di sini adalah grouping dari mana nilai tersebut berasal. Kemudian kita langsung melakukan analisis dengan klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian pilih K-Independent Sample. Kemudian kita masukkan variabel nilai matematika ke test variable list, variabel sekolah ke grouping variabel, dan kita define range-nya. Minimumnya 1 untuk sekolah terpadu dan maksimumnya 2 untuk sekolah abadi. Klik continue, kemudian kita pilih median untuk test type-nya, kemudian kita klik OK. Kemudian menghasilkan 2 output, yaitu ada tabel frekuensi dengan kategori lebih besar dari median dan lebih kecil sama dengan median gabungan sebesar 89,5. Di sini jumlah nilai matematika di sekolah terpadu yang lebih besar dari median ada 7. Di sekolah abadi yang lebih besar dari median ada 3. Kemudian di sini jumlah sampelnya sebanyak 20 dan menghasilkan p-value 2 arahnya sebesar 0,179. Artinya keputusan kita adalah gagal tolak H0. Maka kesimpulannya nilai matematika di sekolah terpadu dan sekolah abadi memiliki median yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke uji median untuk 2 sampel independen menggunakan RStudio. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal package bernama Agri-Ecolai. Jika belum punya, maka install dulu. Oke, jika sudah, kita ketik klik Agri-Ecolai, enter, tunggu sebentar. Oke, sekarang kita input datanya. Oke, datanya sudah tertulis. Sekarang kita bisa mulai ujinya. Kita ketik uji median.test. Pertama kita masukkan dulu untuk abadi sama terpadu. Kita masukkan alfanya sebesar 0,05. Lalu kita tulis sampai kesini dengan grup dan grup dengan grup. Kita akan dapat hasilnya untuk chi-square sebanyak sebesar 6, lalu p-value-nya sebesar 0,539. Karena nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai alpha, maka keputusannya adalah gagal tolak dan